Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau membuat bab yang berjudul Al-Iqtisadu fi Tha'ah. Al-Iqtisadu fi Tha'ah itu maknanya seperti disampaikan tadi, sederhana dalam ketaatan. Al-Iqtisadu fil ibadah, atau dalam bahasa lain sederhana dalam beribadah. Al-Iqtisad dari dasar kata qasada, bermaksud, bertujuan. Seperti itulah kira-kira Islam mengajarkan kita dalam beribadah itu tidak terlalu, tidak berlebihan, tidak ekstrem dalam berbagai macam jenis ibadah, baik pemikiran, ibadah anggota badan, dalam berlisan, berbicara dan seterusnya. Beliau menyebutkan sejumlah hadis terkait dengan bab yang beliau tuliskan. Di antaranya adalah kisah seorang sahabat yang mulia dengan saudara seimannya, Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Keduanya dipersaudarakan dalam Islam setelah kaum Muhajirin dan Ansar hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Beliau mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Di antaranya adalah Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi mengunjungi saudaranya itu Abu Darda, sampai di rumah Abu Darda, ternyata beliau mendapati istri Abu Darda itu berpakaian seperti biasa, tidak menunjukkan seorang wanita yang bersuami. Kemudian Salman bertanya, wahai Ummu Darda, kenapa engkau berpakaian seperti itu? Tidak berhias sebagaimana biasanya wanita atau istri di rumah suaminya. Kemudian Ummu Darda menjawab, wahai Salman, lihat itu saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Dia tidak punya hajat di dunia ini. Dia seperti enggak butuh lagi dengan dunia ini. Tiba-tiba Abu Darda keluar menemui Salman, kemudian menyambut beliau, oh Salman saudaraku, itulah sebentar saya akan ke dapur dulu. Beliau ke dapur membuat makanan, kemudian dihidangkan pada Salman. Ya Salman kul, Pak ini sorry, Salman kamu makan aja, saya sedang berpuasa. Apa kata Salman? Ya Abu Darda, la akulu hatta, saya tidak akan makan sebelum engkau makan. Kalau engkau perintahkan aku makan, maka aku pun akan makan. Kalau aku makan, kamu juga harus makan. Maka kemudian seketika itu Abu Darda pun membatalkan puasanya karena dia sedang puasa sunnah. Demikian pula sampai kemudian malam Salman masih di situ dan akan menginap di situ. Setelah sholat isya, ternyata Salman akan tidur. Abu Darda kemudian malah berdiri untuk melakukan sholat malam. Apa kata Salman? Ya Abu Darda, tidurlah.
nanti sholat malamnya. Kemudian Abu Darda pun tidur. Begitu Salman mulai kelihatan agak tidur, Abu Darda berdiri lagi untuk mau sholat malam. Salman pun melihatnya terus meminta tidur lagi, disuruh tidur. Kira-kira seperti itu 3 kali hingga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, kemudian Salman bangun dan membangunkan Abu Darda. Al-an, falusolli. Sekarang bangun, kita sholat. Sholat berdoa, kemudian selesai sholat menjelang subuh, Salman bilang pada Abu Darda, ya Abu Darda, fa inna lillahi 'alaika haqqun, wa inna li ahlika 'alaika haqqun, wa inna li badnika 'alaika haqqun. Fa'ati kulli haqqin haqqan. Wahai Abu Darda, Allah punya hak yang harus engkau tunaikan. Keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dirimu, badanmu itu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Maka berikanlah hak itu kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Selesai itu kemudian sholat subuh, datang masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai subuh kemudian Abu Darda menceritakan perkara kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang terus, ya Rasulullah, saudara saya Salman kemarin datang. Saya sedang puasa, tapi dia membuat saya batal puasa. Saudara saya tadi malam juga tidur bertempat menginap di rumah saya. Saya mau sholat malam dihalang-halangi sampai kemudian menjelang akhir malam. Setelah sholat kami, kemudian dia berkata, ini Rasulullah, Allah punya hak yang harus kau tunaikan. Keluargamu punya hak yang harus kau tunaikan. Badanmu seperti itu. Kira-kira gimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Shadaqah Salman. Salman itu benar. Salman benar. Ternyata hadirin yang muliakan, Rasulullah SAW membenarkan apa yang dikatakan oleh Salman, bahwa yang dilakukan Abu Darda, dia sering berpuasa. Dia malam-malamnya diisi penuh dengan beribadah, sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata perkara itu tidak kemudian dibenarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ketika menjelaskan tentang hadis yang mulia ini, tentang kisah tadi itu, menunjukkan bahwasanya Islam ini tidak sebagaimana yang dianggap sebagian orang hanya beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Betul, ibadah itu, puasa itu ibadah, sholat malam itu ibadah. Namun dengan keluarga itu juga beribadah. Ketika diri kita ini kita gunakan untuk istirahat, kita memenuhi hak diri kita ini dengan tarwih, dengan refreshing, dengan perkara-perkara yang menjadikan tubuh kita semakin pertama semangat untuk beribadah selanjutnya, itu juga ibadah. Maka ibadah itu tidak sebatas hanya puasa dan juga sholat. Kemudian hadis yang tadi menunjukkan bahwasanya seorang yang bersaudara itu seharusnya dia saling menasihati, apalagi terkait dengan ibadah yang dilakukan saudaranya. Ketika nampak ibadah itu berlebihan, maka segera dirim. Berlebihan itu kalau ada kekhawatiran nanti dia akan terkena penyakit lutut, penyakit lemah, malas, kemudian semakin menurun semangat badannya karena berlebihan dalam beribadahnya. Hadis yang berikutnya yang dimasukkan atau dikutip Nawawi dalam bab sederhana dalam ketaatan, juga kisah seorang sahabat yang dia merasa dirinya munafik karena perkara yang dia lakukan. Itulah beliau Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan yang didengar Abu Bakar Siddiq, nafaqa Hamdalah, nafaqa Hamdalah, nafaqa Hamdalah. Hamdalah melakukan kemunafikan. Hamdalah melakukan kemunafikan. Abu Bakar Siddiq mendengar perkara itu, kemudian beliau bertanya, kenapa? Kok bisa seperti itu? Kamu melakukan apa? Wahai Abu Bakar, kata Hamdalah, kalau kita sedang bermajlis dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annal jannata wan nar ra'ya 'ain, akan-akan surga dan neraka itu di dalam mata kita. Kita bisa sangat rindu dengan surga. Ketika bermajlis bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kisahkan tentang surga, kita sangat rindu pada surga. Beliau bicara tentang neraka, kita sangat takut betul dengan neraka itu. Tapi kalau
hina, kita lupa. Apa kata Allah Siddiq? Kalau demikian saya juga sama. Saya juga sama, insya Allah. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu ternyata merasakan hal yang sama, bisa lalai, lupa dari surga dan neraka ketika di luar majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua sepakat ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu beliau, Hanzalah memulai, ya Rasulullah, ada apa Hanzalah? Hanzalah munafik ya Rasulullah. Rasul pun bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa? Beliau walaupun pernah satu ketika Malaikat Jibril mengabarkan orang-orang munafik di Madinah siapa saja, tapi ketika Hanzalah mengatakan itu enggak, Hanzalah enggak munafik. Kenapa seperti itu wahai Hanzalah? Pun diceritakan. Ya Rasulullah, kalau saya dekat dengan jenengan itu kok seakan-akan surga neraka sangat-sangat kami rindukan, surga kami takutin neraka itu. Tapi ketika pulang kembali ke rumah jauh dari masjid, dari majelis jenengan, kami lupa, seakan-akan surga neraka sudah tidak nampak lagi di depan mata. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Hanzalah, fa in kunta ma takunu minta dalik la sofahatul malaikatu ala kursikum wa turubikum. Kalau kamu posisinya sama dengan itu, maka malaikat akan menyalamimu di atas kasurmu dan di jalan-jalan. Kalau kamu kondisinya sama ketika bertemu aku dengan di luar itu, maka malaikat akan menyalamimu. Makna la sofahatul malaikat atau menyalami malaikat itu terus malaikat turun menyalami, tapi menguatkan, mengokohkan. Ini sesuai dengan ayat alladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwa. Orang yang mendapat hidayah itu akan mendapat petunjuk dan ditambah lagi ketakwaannya. Artinya muliakan, siapapun yang menjaga keistiqomahan itu akan setidaknya dihadiri oleh para malaikat, dikuatkan. Beliau melanjutkan ketika disalami malaikat, terus Rasul mengatakan walakin sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Antara Abu Bakar sesaat saja, sesaat saja, sesaat saja, sesaat saja. Maksudnya bagaimana? Sesaat saja, sesaat saja. Beliau berkata itu 3 kali. Sesaat saja, sesaat Anda bisa jadi akan kondisinya seperti saat bermajelis denganku. Sesaat mungkin Anda lupa. Namanya manusia, bisa jadi dia akan lupa dengan apa yang terjadi pada saat bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imannya bertambah terus kalau bertemu dengan Rasul. Surga neraka di dalam mata, sangat dekat, sangat rindu dengan surga, sangat takut dengan neraka. Tapi ketika keluar mungkin lupa, itu tidak masalah. Memang manusia seperti itu, sa'atan wa sa'atan. Sesaat memang seperti itu, sesaat dijejak akan lupa. Namun orang yang bisa menjaga imannya senantiasa istiqomah, dia akan mendapatkan penguatan iman dari para malaikat. Ini yang disebut dengan istiqomah. Namun itu dimasukkan dalam bab iktisad fi ta'ah atau sederhana dalam ketaatan. Jangan sampai kemudian merasa diri ini senantiasa kurang sehingga terus pengennya ibadah untuk kepentingan pribadi, pengennya bertemu Rasul terus manapun boleh ikuti terus, baik di rumah mau dimanapun. Pengennya hanya ibadah-ibadah yang dianggap ibadah makruh, atau mungkin hanya sholat terus, atau mungkin puasa terus, ngaji terus tanpa perhatian dengan anak-anak dan keluarganya. Sekali lagi, hadis itu mirip dengan yang sebelumnya, kisah berdarah dengan Salman Al-Farisi. Karena Hanzalah dan Abu Bakar Siddiq merasa ketika keluar dari majelis Rasul, keluar dari masjid jauh dari Rasulullah, itu seakan-akan ibadahnya tidak sebagaimana ketika bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak dibenarkan Rasul SAW. Jadi bersifat atau menganggap diri ini seperti orang munafik dengan masalah seperti itu tidak benar. Karena ternyata Islam ini mengajarkan sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Sesaat mungkin kita akan penuh cas imannya, saat juga atau ketika mungkin akan turun kondisi iman kita. Maka
kemudian memberikan satu kaidah, kalimat yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu mungkin akan bertambah dan mungkin akan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadirin muliakan, maka ketika perbuatan buruk itu kok ternyata yang kita lakukan, Rasul memberikan satu nasihat, buat bi'is sayyatal hasanata tarfuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikutkanlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Setidaknya kalau maksiat setelah itu ya bertobat, setelah itu ya istighfar. Walaupun jangan sampai kemudian meniatkan menjadwalkan maksiat tadi, namun ada istighfar, ada taubat, ada inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan istighfar dan taubat itu kalau sering dilakukan, maka insyaallah taala tetap akan memberikan buah yang baik dari menghapus dosa yang dilakukan. Hadirin rahimahullah, jadi dalam beribadah jangan sampai kita berlebihan. Kalau sholat malam ya tidak pada isya sampai subuh. Kalau puasa ya enggak terus menerus. Walaupun besok ketika di bulan Dzulhijjah itu ada anjuran puasa, monggo silakan puncaknya di hari seperti nama masjid kita ini, di hari Arafah, puasa Arafah. Ya, mungkin puasa Arafahnya ada dua versi karena fotonya dua versi. Tapi nyembelihnya ya moga-moga tetap sapi dan kambing, tidak selain itu. Kemudian tidak pula bersedekah itu sedekah yang berlebihan. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang mau korban, ya korban jangan melebihi apa yang ada di kantong kita. Kalau mau korban jangan pula yang sangat pelit sekali. Selama itu hewan yang sudah memenuhi syarat dan kita mampu beli, kita berkorban dengan hewan yang kita beli. Jangan pula harus kemudian berhutang untuk kemudian harus membeli hewan yang kita anggap paling wah, paling mahal. Itu berkah, itu israf dalam infak atau sedekah. Karena itu tidak diajarkan Rasulullah SAW. Jadi alladzina idza anfaqu, orang ibadur rahman itu kalau dia infak lam yusrif, tidak berlebihan. Tapi juga walam yaqtur, tidak pula terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawam, tapi qawam pertengahan antara ini. Nah, ini dalam infak, kemudian sholat, puasa dan yang lainnya kita dianjurkan untuk sederhana, pertengahan, tidak berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini kita perbanyak ibadah, namun jangan sampai berlebihan. Mungkin nanti masih ada pekerjaan di kantor kita atau di toko kita atau di mana tempat bekerja, silahkan bekerja dan niati untuk Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Kemudian perbanyak sholawat juga ibadah, membaca surat dalam Al-Quran, Al-Kahfi dan yang lainnya itu juga ibadah, sehingga kemudian nanti kita tetap bisa menahan atau bisa bertahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan walaupun tidak berlebihan. Karena khawatirnya kalau berlebihan nanti suatu saat mesti akan malas, dan bisa lama malasnya itu bahkan bisa meninggalkan ibadah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah lakum. Subhanallah wa bihamdihi.